and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menggeru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Shalom anak-anak sekalian, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih anugerah-Mu yang boleh kami nikmati. Meskipun kami harus dalam kondisi hybrid dengan 50% online dan 50% onsite, kami mau tetap Bapa berharap padamu
untuk masa yang demikian kami semakin beriman dan semakin berharap akan kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu selalu meneguhkan langkah kaki kami untuk berjalan terus di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita berada di bulan Februari semester kedua tahun pelajaran 2001-2022. Meskipun pandemi, kita tetap tidak meninggalkan ibadah. Tuhan memberikan kita teknologi, kepintaran untuk memakai teknologi hasil ciptaan kreasi manusia untuk tetap beribadah dan takut kepada Tuhan. Nah, hari ini kita juga akan merenungkan hal yang senada, yaitu bagaimana menjadikan Tuhan itu nomor satu. Apa artinya nomor satu? Nomor satu itu adalah yang paling tinggi, yang paling utama, yang paling the best. Ya, kita selalu mau menjadi nomor satu, nggak ada yang mau menjadi nomor dua. Ya, karena nomor satu itulah yang the best, yang terdepan, terunggul dan segala-galanya ya. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 22 ayat 37 sampai 38. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi yang terutama dan yang pertama. Adik-adik, teman-teman sekalian, ada seorang ayah, dia tahu anaknya ini suka futsal, basket, dan lain sebagainya olahraga. Nah, kebetulan hari itu di sekolah anaknya ada pertandingan basket. Nah, sang papa sengaja pulang kantor lebih awal untuk menemani anaknya menonton pertandingan yang diadakan di sekolahnya. Dan kebetulan kelas anaknya yang akan tanding. Nah, anaknya sangat senang ya, papanya pulang dengan cepat sesuai janjinya. Maka anak ini meninggalkan game mainannya, dia pergi ke kamarnya, ambil baju olahraga sekolahnya, terutama timnya, lalu dia pakai sepatu, dia juga kelasnya itu membuat pin, dia juga ambil pinnya, dia pakai di bajunya, lalu berangkat ke sekolah menonton pertandingannya bersama ayahnya. Dia datang ke sekolah, memberikan support kepada teman-temannya yang bertanding dengan pakaian, dengan hati, dengan pin, dengan segala-galanya untuk mendukung tim kesayangannya. Nah, teman-teman sekalian, dari cerita ini menunjukkan kepada kita apa? Ya, anak ini mau menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dia lakukan, dia meninggalkan gamenya, dia memakai pakaian yang mendukung timnya, dan dengan semangat dia mengikut papanya yang juga mensupport dia untuk memberikan yang terbaik kepada tim yang kesayangannya. Kita juga demikian. Ketika kita mau menyatakan Yesus Tuhan itu adalah nomor satu, artinya kita mau Yesus itulah di atas segala-galanya. Yesus itulah yang paling penting, yang paling utama dari semuanya. Sama seperti anak ini tadi meninggalkan game kesayangannya, lalu dari pakaiannya, dari sikapnya, ia menunjukkan bahwa ia mencintai, memprioritaskan dan menganggap tim kelasnya yang bertanding itu sangat penting. Demikian juga dengan hidup kita. Bagaimana kita menjadikan Tuhan itu nomor satu yang terpenting dan terutama? Padahal masih banyak nih, harus belajar, harus membantu orang tua di rumah, belum lagi hal-hal lain. Ya, kita sebagai anak sekolah. Lebih rumit lagi menjadi orang dewasa. Orang tua kita, mereka harus mengutamakan pekerjaan karena harus menghidupi keluarga. Mereka juga mungkin harus ibadah dan pelayanan di gereja. Mereka harus memikirkan banyak hal. Lalu Tuhan di mana? Jika semua hal itu penting, lalu Tuhan di mana posisinya? Nah, mari kita mengambil waktu untuk merenungkan. Jika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka kita harus tunjukkan lewat sikap. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, berarti Tuhanlah yang terutama. Sama seperti papa kita, mama kita, ketika mereka mengasihi keluarganya, maka
yang ada di dalam hati, pikiran, dan apapun yang mereka lakukan itu adalah untuk keluarganya, bukan? Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak yang posisi kita adalah mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan nomor satu? Bagaimana pula kita sebagai anak Tuhan menghadirkan Tuhan itu di nomor satu di dalam berbagai aspek kehidupan kita? Ada yang bisa sharing? Ada yang tahu? Ya, gak usah hanya mengulas apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita ketahui ya. Nah, kita bisa melakukan tes atau check up. Yang pertama, jika Tuhan itu nomor satu dalam hubungan kita dengan sesama, gampang kita ketahuinya. Misalnya di dalam keluarga, ketika ada keluarga yang sulit atau papa mama kita dalam kesusahan, kesedihan, masalah, kita bisa nggak memberikan bantuan, memberikan ide, memberikan support, mendoakan? Bisa nggak? Itu artinya kita menomorsatukan Tuhan di dalam keluarga kita. Kita melibatkan Tuhan di dalam permasalahan keluarga kita, di dalam sukacita keluarga kita. Itu artinya nomor satu di dalam keluarga kita. Tapi kalau misalnya keluarga kita bermasalah, kita lari kepada orang lain. Misalnya kesulitan di dalam tenaga, keuangan, kita pinjam sana, pinjam sini, ojol ya, pinjaman online ya. Lalu kita menemukan kesulitan. Apakah kita menyalahkan keluarga kita? Tidak, kita membawakannya dalam doa, kita gumulkan bagaimana mencari solusinya. Lalu kita juga menghibur orang tua kita. Itu salah satu cara bagaimana melibatkan Tuhan, menjadikan Tuhan itu nomor satu di dalam keluarga kita. Demikian juga ketika kita dengan teman-teman, ya, di dalam bergaul dengan teman-teman. Apakah Tuhan itu nomor satu? Ketika kita membuli teman, mengejek teman, atau sebaliknya kita menolong teman-teman yang dalam kesulitan. Terlihat ya. Lalu yang berikutnya, apakah Tuhan nomor satu ketika kita sebagai siswa dalam pendidikan, dalam pembelajaran? Itu bisa kita tes kok. Misalnya ketika sekarang ini mau PTM, mau PJJ, saya tetap giat belajar. Bukan karena ada guru, pas PTM ada guru, saya serius. Semua tugas dikumpul karena ditagih guru. Pas online-nya, matikan kamera, gurunya panggil gak dengar, tugas gak dikumpul, karena guru gak bisa kejar saya, gak bisa cari-cari saya, gak bisa panggil saya. Bukan. Ketika kita mau menjadikan Tuhan nomor satu dalam pendidikan kita, artinya baik BJJ, baik PTM, baik itu daring, luring, online, onsite, saya tetap belajar giat. Bukan karena dipanggil guru, bukan juga karena nilai, tapi karena saya mencintai Tuhan, saya mau menjadi anak Tuhan yang baik, saya adalah pelajar, maka saya belajar dengan baik-baik. Saya tidak mau mempermalukan Tuhan. Ih, anak Tuhan kok begitu ya? Ih, kok begini ya? Saya juga mau belajar dengan sungguh supaya orang tua saya senang, supaya orang tua saya merasa dihargai, dicintai. Mereka sudah bekerja lelah di masa pandemi ini, mereka mempertaruhkan nyawa hanya untuk saya bisa sekolah, supaya saya tidak menjadi generasi yang bodoh, yang hanyut karena kondisi, lalu mager, baring-baring, rebahan, hanya pegang handphone tapi bukan belajar. Saya tidak mau, karena ada Tuhan yang menjadi prioritas hidup saya. Ya. Lalu yang berikutnya, bagaimana menjadikan Tuhan itu nomor satu? Apa buktinya nomor satu? Ketika di gereja. Oh, gereja itu rumah Tuhan. Ya, Tuhan itu hadir di sana. Tuhan itu sedang menyambut, mengundang kita untuk bersama dengan Dia beribadah. Nah, tapi seringkali ya, jangan-jangan Lause ketika pendetanya bilang, ayo buka Alkitabnya, boleh buka Alkitab fisik, boleh buka Alkitab elektronik, di 2 Raja-Raja pasal sekian dan sekian, wah kita kesempatan ambil handphone, tapi bukan buka ayat Alkitab. Wah kita, kalau biasanya orang tua ya kayak kita, oh chat, ada chat yang masuk,
Wah, ada sosmed, TikTok, IG, FB, apalagi. Nah, yang lain main game, ya. Atau mungkin dia nggak punya gadget ya. Zaman sekarang ada yang nggak punya gadgetnya, nggak dikasih handphone oleh orang tuanya. Makanya dia malas-malasan. Oh, apalagi gerejanya online atau hybrid. Nggak ke sekolah, nggak ke gereja. Minggu ini datang, minggu ini enggak. Karena pilek nih, batuk pusing nih. Ada alasan untuk tidak ke gereja. Atau kita ini lagi pandemi nih, supaya berjaga-jaga, nggak usah ke gereja lah. Atau juga suka telat. Gerejanya jam 10, datangnya jam 11, pas bubaran. Nah, itu menunjukkan sikap yang bukan menomorsatukan Tuhan di dalam ibadah kita ataupun di dalam gereja. Jadi kalau misalnya Tuhan itu nomor satu ketika kita beribadah, kita gereja, kita menunjukkan sikap hormat kita, cinta kita kepada Tuhan. Ketika pujian, kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Ketika mendengarkan firman Tuhan, kita sungguh-sungguh buka Alkitab kita baca, kita dengar pendeta yang berkhotbah, lalu kita memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh. Sebelum ke gereja, kita sudah mempersiapkan diri kita sebaik-baik mungkin, pakai baju yang sopan, yang rapi, sudah menyiapkan persembahan, bangun pagi, tidak telat. Itu menjadikan nomor satu, Tuhan sebagai nomor satu ketika kita beribadah, ketika kita berada di gereja. Nah, sudah bahas di rumah, bersama keluarga, di sekolah, ketika kita belajar bersama teman, bersama guru, juga di gereja dengan Tuhan. Nah, yang terakhir, bagaimana kita menjadikan Tuhan itu nomor satu dalam penggunaan uang dan waktu. Tuhan memberikan kepada kita semua waktu yang sama 24 jam. Kalau kita menghitung waktu yang kita pakai lebih banyak untuk apa, itulah menunjukkan prioritas kita. Apakah kita menggunakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, atau lebih banyak pegang handphone, atau lebih banyak bekerja? Memang tidak salah ya, tapi di dalam bekerja pun kita bisa menomorsatukan Tuhan. Sama seperti kita belajar menomorsatukan Tuhan. Kita tidak akan berbuat curang. Kita bukan bekerja, belajar dengan jujur, jangan takut akan Tuhan. Nah, demikian juga dalam waktu dan uang. Kita tidak akan menghabiskan 8 jam kerja, capek 8 jam tidur. 8 jam lagi kita akan main game. Jadi tidak ada waktu untuk Tuhan. Uang juga demikian. Ketika kita merencanakan uang atau ketika diberi uang jajan sama papa mama, kita habiskan untuk beli makanan, beli pulsa, atau beli rokok, atau hal-hal lain. Tapi kita lupa memberikannya untuk Tuhan atau untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi dalam hal-hal yang Moses sebutkan tadi 4 itu bisa mengetes sejauh mana kita menempatkan Tuhan itu di posisi yang keberapa. Mari teman-teman, kita mau memohon Roh Kudus menolong kita menjadikan Tuhan itu peringkat 1. Lalu kita urutkan keluarga, belajar. Yang berikutnya adalah hobi-hobi kita. Tuhan tetap nomor 1, dan Tuhan nomor 1 di keluarga, nomor 1 ketika kita belajar di sekolah, di rumah, nomor 1 juga ketika kita beribadah di gereja ataupun di online, ibadah siswa online, ya, ataupun juga ketika kita menggunakan waktu dan uang yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bisa? Mari kita jadikan Tuhan nomor 1. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau adalah Juru Selamat kami yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Bapa, kami mau membalas kasih dan anugerah kebaikan-Mu untuk menjadikan Engkau satu-satunya dan menjadikan Engkau yang terutama dan yang terpenting. Dan itulah cinta kasih kami kepada Engkau. Tolong kami Bapa, baik kami di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada, apapun kondisi kami,
apapun yang kami miliki, sungguh itu menjadi milik Tuhan juga. Inilah doa seru kami, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.